Hai, apa kabar semuanya? Aulia di sini siap mengisi hari kalian untuk membahas hot topic yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau bukan di ICF Channel Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas hot topic mengenai disiplin prokes kesehatan untuk cegah peningkatan klaster COVID-19. Nah, kali ini di sini kita udah ada dua narasumber hebat tentunya. Bapak Dr. Efriadi Ismail SPP. Kita biasa panggil dengan sebutan Bang Ucok ya? Iya, panggilan saya. Kok tahu ya? Tahu dong, udah ada ini contekannya nih. Oh gitu. Iya. Nah, narasumber kita yang kedua ada Pak Inggar Saputra MSI. Kita udah pernah ketemu sebelumnya di Instagram ya. Iya. Di acara Zoom juga sebelumnya. Nah, Pak Dr. Efriadi ini atau Bang Ucok adalah Ketua Tim Dokter Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Dan kalau Pak Inggar ini beliau adalah akademisi. Nah, pandemi COVID-19 ini terjadi di berbagai belahan dunia, telah menyebabkan perubahan dalam tatanan kehidupan. Berdasarkan data dari WHO, hingga Mei 2021, kasus terjangkit virus COVID sebanyak 3.186.053 meninggal karena COVID, dan di Indonesia terdapat 1.672.880 kasus terjangkit virus dengan angka kematian 45.652. Nah, boleh Bang Ucok menjelaskan dulu nih, kenalan dulu kesibukannya apa aja sih? Ya, baik. Saya Dr. Efriadi Ismail, spesialis paru ya. Jadi saat ini posisi saya sebagai koordinator dokter spesialis di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet 19. Jadi saya sudah bergabung di Wisma Atlet itu sejak bulan April tahun lalu ya. Tahun lalu pada saat kira-kira 3 minggu setelah Wisma Atlet itu berdiri saya bergabung. Kemudian sampai sekarang ya, itu saya habiskan waktu banyak di Wisma Atlet dan juga membantu beberapa rumah sakit di sekitar Jakarta ini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih betah ya. Selain di Wisma Atlet, sebelumnya juga di Yarsi juga ya? Iya, sampai sekarang saya masih di Yarsi. Terima kasih, kita sapa dulu narasumber berikutnya, ada Bapak Inggar Saputra MSI. Apa kabar Pak Inggar? Alhamdulillah sehat. Baik, boleh nih perkenalan dulu Pak, silakan. Nama saya Inggar Saputra. Sehari-hari saya bekerja sebagai pendidik di salah satu universitas swasta di daerah Bekasi. Saya juga sehari-hari aktif sebagai pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, dan isu-isu aktual saya juga sering menulis di beberapa media massa. Baik, langsung ke pertanyaan aja kali ya. Oke, siap. Baik. Untuk Bapak Bang Ucok dulu. Ya. Untuk Bang Ucok dulu. Menurut Bang Ucok nih, seperti yang kita ketahui kan, mendukung kebijakan pemerintah dalam mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan secara ketat adalah salah satu upaya penanganan penyebaran COVID, betul ya? Betul. Nah, menurut Bang Ucok, langkah apa sih yang belum dilakukan oleh masyarakat kira-kira? Baik ya. Jadi seperti kita ketahui pada awal-awal pandemik ini kan, jadi pemerintah tuh sudah mencanangkan yang dinampakkan dengan gerakan 3M dulu ya. Pakai masker, terutama kita ketika berada di luaran ya, atau dalam berkerumun dengan orang lain. Kemudian kebiasaan mencuci tangan itu harus tetap kita biasakan ketika sudah menyentuh benda-benda atau apapun. Baru yang ketiga itu adalah ketiga? Menjaga jarak. Ya. Menjaga jarak itu udah menjaga jarak nih gitu kan. Oh iya. Sebetulnya ditambah 2 lagi sekarang jadi 5M protokolnya. Gitu. Jadi ada satu lagi menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan artinya sebisa mungkin kalau kita tidak ada keperluan, kita hindari, misalnya terutama di dalam ruangan gitu kan, misalnya di tempat di bioskop gitu kan, di tempat karaoke atau di tempat-tempat makan tuh sering terjadi kasus dari sana, atau di perkantoran klaster sering berawal dari sana. Kemudian yang kelima, mengurangi mobilisasi. Artinya kalau kita tidak ada kepentingan, misal kita bergerak misalnya entah ke daerah lain ataupun entah pulang kampung gitu kan, itu dianjurkan kalau tidak ada kepentingan yang penting banget, mending tidak usah gitu kan. Kenapa? Kalau kita melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain, tentunya itu akan, kalau seseorang sudah terkena COVID, mungkin dia tanpa gejala tidak merasakan hal apa-apa. Ketika sampai sana dia akan menyebarkan ke anggota keluarga dan ke masyarakat sekitarnya. Jadilah kasusnya semakin
meningkat gitu kan. Jadi yang perlu kita soroti itu pada April tahun lalu ya, saya bergabung bulan April itu saya melihat waktu itu kan bulan puasa ya, bulan puasa dan kemudian Lebaran itu saya udah memprediksi kalau seandainya ini kebijakan mudik tidak diperketat maka akan jadi timbullah kasus di berbagai daerah. Dan hasilnya apa? Memang meningkat semuanya kan di daerah kan, kasus kematian meningkat, kemudian angka kasus juga bertambah tentunya, dan itu yang membuat beban kita sebagai tenaga kesehatan semakin tinggi gitu kan. Di samping juga kita harus memproteksi diri dan keluarga. Nah, sampai setahun lebih pandemik ini yang saya perhatikan dan teman-teman perhatikan itu adalah memang kedisiplinan dengan prokes ini sangat kurang untuk di kita gitu kan. Untuk di kota-kota besar oke lah, Jakarta masih lumayan bagus, tapi di daerah-daerah itu sudah sepertinya sudah patah semangat dengan menggunakan masker, dan udahlah gitu. Pokoknya yang terjadilah gitu kan. Nah, itu yang harus kita cegah itu sebetulnya. Jadi menurut Bang Ucok semangat masyarakat mulai kendor gitu ya? Iya, jadi gini, mereka akan mematuhi prokes tuh kalau ada yang melihat, kalau ada yang melarang, kalau ada yang memarahin gitu kan. Jadi artinya nggak sadar sebetulnya prokes itu bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi juga buat masyarakat luas gitu kan. Jadi jangan egois lah, nggak mau pakai masker tapi nanti dampaknya luas sekali kepada orang lain. Nggak salah jauh-jauh keluarga sendiri lah gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang ngelihat gitu, nggak ada yang ditakutin. Iya, sama kayak ya kita di lampu merah gitu kan. Kalau nggak ada yang ngelihat, bablas saja gitu kan. Kalau nggak ada yang polisi, bablas kita. Tapi sebenarnya Bang Ucok, hukuman kalau misalnya untuk mereka yang melanggar aturan 3M ini, 3M, 5M ini gimana? Ya, jadi sebetulnya saya tidak ada kapasitas untuk bicara tentang sanksi ya buat teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang melanggar prokes di luaran. Itu kan ranahnya pemerintah sebetulnya. Memang betul kalau kita berikan semacam sanksi itu tentu harus yang inilah, sanksinya itu yang bersifat mendidik gitu, satu. Yang kedua harus jangan tebang pilih gitu. Artinya kalau memang dia melakukan kesalahan, siapapun dia itu harus diproses gitu kan. Kalau memang butuh dibina ya dibina gitu kan. Jadi kalau kita sebagai nakes itu berharap yang prokes disertai dengan reward dan sanksi-sanksinya itu ya dijalankan dengan benar gitu kan. Jangan sampai kebijakannya yang ini enggak, yang ini gitu kan. Itu yang kita lihat sekarang di masyarakat gitu kan. Iya. Gitu. Tapi Bang Ucok ini tapi realitanya memang ada ya sanksi tebang pilih. Ya kalau kita melihat ada sih sebetulnya, saya nggak usah sebut lah. Ada gitu kan. Jadi di satu sisi ada yang harus sampai ke persidangan tuh satu, di satu sisi ada yang mesti minta maaf cukup gitu kan. Jadi ya kita sebagai pengamat kan ya yang mana sih yang benar. Kalau seandainya ya udahlah nggak usah pakai sanksi-sanksi yang berupa pidana atau apa, cukup dibina gitu kan, cukup di apa namanya itu diberikan pengertian, ya insya Allah aman semua. Karena kalau masyarakat kita semakin dikerasin itu semakin keras juga sebetulnya. Iya. Nah untuk Pak Hinggar nih, himbauan apa sih dari Pak Hinggar untuk kita kaula-kaula muda yang mengingat lagi banyak banget sekarang kafe-kafe yang udah mulai buka? Himbauan apa dari Pak Hinggar coba? Nah ini menarik nih Mbak, karena kan anak-anak milenial ini seneng ngumpul-ngumpul. Nah dan mereka ini seneng, terutama kondisi kafe-kafe sekarang kan buka dan terbuka. Iya betul. Nah tapi anak milenial ini sebenarnya punya sesuatu yang unik. Ketika mereka didekati dengan cara mereka, ini akan lebih ngena. Contoh di kafe-kafe itu biasanya ada musik. Iya. Nah di sela-sela musik itu mungkin pemilik kafe bisa menyisipkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua, teman-teman semua, kawan-kawan semua, para jombloan-jomblowati ya. begitu. Jangan lupakan maskernya, karena banyak banget yang mereka itu pada live music habis itu pada ke depan lepas maskernya, udah pada lupa. Harusnya diingatkan demi bagaimana kita agar tetap bisa mempunyai orang yang terkasih, agar tetap bisa bertemu dengan kekasih tercintanya. Biar dientaskan dari kejombloan. Ternyata kekasihnya ada di sebelahnya. Makanya agar tetap bisa berkumpul bersama teman-teman dekatnya, keluarga. Baik sekali kalau kita pakai masker. Atau misalnya ditampilkan di kafe-kafe itu di sela-sela band pengiringnya kan. Ini band pengiringnya ini kalau pakai masker kan ganteng-ganteng. Gimana kalau yang pada dengerin lagu juga pakai maskernya lebih baik lagi. Nah yang di dagu atau ini
itu udah baik, tapi lebih baik lagi ditarik ke atas. Nah, sebenarnya pendekatan-pendekatan itu bisa ditempuh untuk anak-anak milenial. Iya, karena realitanya memang kendor banget sekarang prokesnya ya, Pak. Iya, atau ditunjuk nih tiba-tiba nih sama band pengiring atau yang punya kafe. Nah, ini temennya, ini punya prestasi terbaik nih, cara maskernya benar, protokolnya jalan. Diberi apresiasi. Nah, itu kan kita nggak bisa memungkiri dong, anak milenial kan anak SMA, perguruan tinggi. Kalau ada contohnya temannya sendiri, nah ini lebih kena. Iya, Pendekatan peer to group atau teman sebaya ini sebenarnya sangat cocok buat anak-anak milenial. Ini saya rasa bisa himbauannya modelnya seperti itu. Mengikuti gaya mereka, style mereka, dan yang paling penting pesan-pesannya jangan terlalu kaku lah gitu. Iya. Kalau tadi Pak Bang Ucok bilang yang edukatif, nah itu lebih enak, yang gaul, nah sesuai dengan selera mereka. Jadi pendekatan untuk teman-teman kita yang masih pada muda-muda itu jangan terlalu kaku ya. Betul. Ya, baik. Setuju saya, setuju. Oh ya. Ya. Nah kalau untuk Bang Ucok nih tadi, apakah pasca mudik itu ada peningkatan? Ya, jadi kemarin kita sempat memprediksi nih kalau tidak dibatasi tentu akan peningkatannya sangat tinggi. Kita dari Wisma Atlet kan sudah mengantisipasi itu, sudah kerjasama dengan Pemda juga dengan Satgas. Jadi bagi pemudik yang sudah lolos itu akan kita ketika pulang dilakukan swab antigen tapi ya. Nah, ketika yang positif itu akan kita karantina di Wisma Atlet. Ada kelonggaran swab seperti pasca mudik kemarin? Maksudnya kelonggaran gimana? Karena kemarin itu ada kayak beberapa titik yang tidak diawasi, tidak ada swab, karena dengar-dengar juga swabnya juga random ya? Iya, jadi karena ya begitu banyak ya kita melihat yang kemarin di mana tuh? Di jalan mana tuh yang tiba-tiba pemudik yang naik motor itu bisa lolos semuanya kan? Nah, itu dia. Jadi pas pulangnya itu yang diawasi. Kita bagaimana ini ya, namanya juga pas lebaran suasananya pengen pulang kampung, emang serba salah ya gitu kan. Tapi kalau kita nakes tuh hanya bisa menghimbau, tapi yang berhak memberikan sanksi atau apa kan dari pemerintah gitu kan. Nah, jadi memang setelah lebaran ini itu angka kenaikan sih tidak signifikan ya, tapi di beberapa daerah itu memang angka kenaikan tidak signifikan tapi angka kematian tinggi. Wah, berapa itu Pak? Bang? Pokoknya lebih dari biasanya 4%, lebih dari 4% kasus kematian itu. Jadi artinya kasusnya ya semakin berkualitas jeleknya gitu maksudnya ya. Itu saya ketawa miris gitu kan, karena beberapa teman saya, ini ada teman saya spesialis itu positif ya, seumuran saya gitu kan, sudah terpasang mesin. Jadi saya juga ngeri-ngeri sedap gitu kan. Saya kan kita berhadapan langsung dengan pasien gitu kan. Tapi untuk peningkatan sih tidak signifikan, dan kita harapannya kalaupun naik sedikit ya. Ini dari data Wisma Atlet per hari ini saya akan boleh di-share nih? Iya, saya akan bukan perlihatkan, saya bacain aja ya. Kalau dilihat nggak kelihatan ya. Saya akan bacakan itu sekitar bulan September sampai Desember itu bisa 4.000 sampai 5.000 kasus gitu kan. Kemudian yang pas bulan puasa kemarin sempat turun dari 1.000, kemudian sempat jadi 900. Tapi kemudian seminggu setelah pasca mudik ini, data jadi sudah naik, jadi sekarang sudah 1.359. Waduh. Ya lumayan ya. Jadi kita punya 4 tower itu, ada 4, 5, 6, 7. Itu satu tower itu bisa muat 1.500 sampai 2.000 gitu kan. Sebetulnya muatannya bisa sampai 8.000, tapi tenaga kita sanggupnya paling 5.000 maksimal gitu kan. Terbatas gitu. Jadi memang kita kan istilahnya di tenaga kesehatan itu bukan garda terdepan. Garda terdepan justru ada masyarakat itu sendiri. Iya. Kalau tenaga kesehatan itulah garda belakang. Kalau terdepannya apa? Terdepan untuk mengobati, bukan terdepan untuk mencegahnya. Gitu. Ya harusnya dari kita sendiri memperhatikan lagi 5M-nya ya. Iya, jadi sebetulnya gini, nakes ini kalau promosi atau menjelaskan itu kan sampai kayak Nabi zaman dulu ya, umatnya bebal-bebal gitu kan. Tapi kalau nggak disampaikan ya semakin bebal gitu kan. Betul. Jadi memang serba salah. Biarlah kita menyampaikan kampanye prokes, kampanye vaksin, biarlah kita dicaci agen itu ante WHO katanya, kemudian mengcovidkan pasien biar dapat duit banyak. Enggak sama sekali gitu kan. Kalau di Wisma Atlet sendiri itu ya mereka teman-teman banyak datang dari nakes itu dari seluruh Indonesia gitu kan datang. Tujuannya satu, bisa berkontribusi buat
mengentaskan Indonesia dari COVID-19. Ya, Itu jadi saja. semoga nanti arus balik pasca mudik yang kemarin itu semoga bisa menjadi pelajaran dan jadi arus baliknya bisa lebih diperketat lagi gitu ya, Bang. Saya pikir sih pemerintah sudah maksimal, Mbak, gitu kan, dengan tinggal dari kitanya sendiri gitu kan. Sebab bukan buat kita sendiri tapi buat orang lain gitu kan. Tapi kan kita yang tapi kan kita sendiri yang menjaga biar bisa menjadi contoh juga untuk orang lain. Ya, yang penting kita kan sama kayak Agim dulu kan, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai apa lagi? Budaya yang terkecil-kecil. Itu kalau semua orang berpikiran kayak gitu, saya kira COVID ini akan cepat landai, mungkin mudah-mudahan jadi kasusnya sporadik saja kalaupun muncul gitu ya, harapannya. Mudah-mudahan. Amin insyaallah. Nah, terakhir nih, apa harapan Bang Inggar mengenai disiplin prokes kesehatan untuk mencegah peningkatan klaster COVID-19? Tadi menarik itu ungkapan Bang Ucok, seperti zaman Nabi ada orang bebal-bebal. Nggak semua ya, kita nggak bisa bilang semua. Nggak semuanya. Nah, tapi ini sekaligus menjadi tugas pemerintah dan masyarakat. Nah, tadi kan disebut bahwa nakes itu bukan garda terdepan. Kalau saya lebih setuju sebenarnya garda terdepan ya pemerintah dan masyarakat bahu-membahu juga. Iya, gitu. betul. Semua Kita harus elemen. membantu ya. Dari masyarakatnya harus dipahami bahwa masyarakat kita masyarakat heterogen. Orangnya macam-macam. Ada yang terdidik di kampus, ada yang tukang ojek online, ada yang susah dibilangin, ada yang bisa dibilangin, ada yang enggak. Nah, pemerintah juga harus bisa memahami cara komunikasi ke mereka. Termasuk tadi saya bilang kan ya, anak milenial juga nggak bisa dikasih sanksi, itu nggak bisa. Harus pendekatannya beda. Ya lewat band-band kesayangan mereka, influencer ya, betul. selebgram mungkin itu kita anak milenial, tapi kalau ke orang tua jangan lihat selebgram, mereka punya TikTok aja enggak gitu ya. Kalau orang tua ya pendekatannya mungkin bisa lewat televisi, mereka nonton TV gitu kan. Anak-anak juga tadi itu ngeri sekali tuh dari Bang Ucok tadi, bagaimana jangan sampai anak-anak tukar masker dengan cara dongeng atau berbagi makanan gitu ya. Jadi kampanye kesehatan, kampanye prokesnya memang saya setuju sama Bang Ucok, nggak boleh berhenti, caranya aja ngelihat segmentasi harus beda-beda. Ini kejelian pemerintah sama kejelian nakes plus masyarakatnya juga pelan-pelan akan dibilangin, pasti ngerti lah masyarakat pinter-pinter ya. Iya. Cuma ya tadi tanda kutip ada yang bebal juga. Yang bebal tuh kalau dia balik membuli kita, jangan kita sakit hati gitu ya. Kalau kita sakit hati tentu ya udahlah, serahlah kayak gitu. Kalau kita sih enggak, insyaallah. Ya. Nah itu tadi, kalau dari Bang Ucok sendiri harapannya apa sih? Ya, harapannya tentunya COVID kita ini cepat selesai gitu ya. Memang pemerintah kan sudah ya bolehlah mencanangkan gitu kan, bulan Agustus, 17 Agustus 2021 semoga Indonesia terbebas dari COVID-19 gitu kan. Amin gitu kan. Tapi kan tentunya untuk mewujudkan ke sana ini udah bulan Mei gitu kan. Tentunya kita harus itulah pengetatan prokes, kemudian akses buat, kan ada namanya 3T itu yang harus dipenuhi pemerintah ya. Ada namanya tracing itu cari kira-kira yang mana yang sudah berkontak itu, kemudian testing dicari sesegera mungkin mana yang positif, baru kemudian diobati sebelum jadi masalah. Nah kan ini sekarang kan kebanyakan kasus memang tidak tinggi naiknya, tapi orang-orang nggak mau ke rumah sakit, takut gitu kan. Ternyata beberapa yang udah seminggu sakit demam kemudian berat meninggal di rumah. COVID juga gitu kan. Jadi artinya nggak usah takut, kalau COVID itu bukan suatu hal yang aib atau bukan suatu hal yang jelek gitu kan. Kalau emang kita ini periksa saja nggak ada masalah kok. Buktinya ini teman-teman kita artis yang dirawat di Wisma Atlet, mereka malah bikin konten di dalam itu. Iya. Naik rating gitu kan. Iya. Jadi kita mengharapkan, jadi kalau kebiasaan kita Wisma Atlet itu pasien yang sudah selesai itu kita wisuda. Jadi diharapkan mereka setelah kembali ke lingkungannya mereka jadi duta lah, itu sebenarnya duta. Kalau duta yang lain kan duta kalau bikin salah jadi duta gitu kan. Tapi ini kan dia sudah menyadari, sudah mengalami sendiri, jadi duta itu lebih apa namanya, lebih meresap gitu kan. Itu betul, bisa jadi pelajaran juga untuk lingkungan yang sekitar ya. Iya gitu. Pak Inggar mau ditambahin? Nah, jangan lupa tadi ingat 5M, semuanya
kita berdoa, tadi Pak Dokter bilang kita berdoa wabah COVID akan cepat berlalu. Amin. Saya berdoa, Mbak berdoa, Semuanya masyarakat berdoa, berdoa, gitu kan. tapi berdoa juga nggak cukup, perlu ikhtiar. Iya. Kita bareng-bareng semua elemen bangsa bahwa jangan meremehkan lah. Kita mendukung dengan caranya masing-masing, dengan kreativitas masing-masing, tapi tadi 5M-nya jangan lupa. 5M-nya jangan lupa. Mungkin satu lagi dari saya, 5M sudah dilaksanakan gitu kan. Satu lagi yang penting adalah jangan sombong. Mungkin Kenapa tuh? Jangan sombong gini. Mungkin kita merasa kita punya fisik yang bagus, kita sudah melaksanakan semuanya, terus kita ngerasa sehat. jumawa, ngerasa sehat, tetap harus prokes dijalankan. Jangan lupa, saya belum bilang ada olahraga ini. Olahraga, Nanti mungkin akan kemudian ditambahin lagi. ya istirahat cukup, Ya. kemudian pikiran tenang, makan makanan bergizi, tidak merokok. Nah, ada yang merokok nggak? Saya no comment deh. Tidak merokok itulah yang intinya Mempengaruhi menjaga- tapi ya? mempengaruhi dan juga menjaga kondisi mental agar tetap berpikir positif. Oh, baik. Imun sangat dipengaruhi aspek-aspek yang saya sampaikan tadi. Nah, baik teman-teman semuanya, jangan lupa ini tuh tadi 5M. Kita harus menjaga agar tidak meningkatkan COVID-19. Jangan lupa 5M, olahraga, makanan bergizi, tidur cukup, 5M. mental harus tenang, dan jangan lupa ibadah sesuai agama Jadi ada masing-masing. imun, Ya. ada iman. Iya, Ada imun, ada iman. Masya Jangan Allah. iman doang, nggak ningkatin imun. Jangan ningkatin imun doang, nggak ada iman. Nah, itu repot. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan lupain 5M-nya sekarang ya, Bang Ucok ya. Ya. Jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, Dari kerumunan. menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like YouTube channel ICF.